Pertama yang akan dibuka yaitu 3 baut yang ada di silencer knalpot, kemudian 2 nut yang ada di header knalpot. Untuk membuka header knalpot kita gunakan kunci shock 12. Mungkin lebih enak pakai kunci T12 sih ini, cuma ya kalau kunci T menurut gua terlalu kepanjangan. Pakai kunci T12 aja lah, kayaknya enak nih kalau dimiringin motornya baru bisa. Lanjut kita pakai impact aja biar cepat ngelepas baut yang ada di silencer knalpot. Pakai kunci shock 17. Kemudian gunakan kunci shock 12 untuk lepas mounting bracket kaliper ini. Pakai impact aja lah, kalau ngelepas pakai impact lebih cepet nih. Oke, buka bracket buat selang remnya bagian belakang pakai kunci shock 10. Nah ini nih satu lagi klip pengunci buat selang remnya. Susah banget dah ini, kotor sih ya. Oke, sekarang tinggal tarik. Aduh, susah betul ini. Nyantol. Oke, lepas baut yang buat ke shock breakernya, kunci shock 12 ya guys ini. Selanjutnya kita buka yang armnya ini pakai kunci shock 17. Tapi ini cover radiator kayaknya ngalangin dah, mending kita lepas dulu aja ya guys ya. Pakai impact dong, nggak apa-apa lah ya biar cepet. Buset dah, kenceng bet dah ini. Terakhir sih gua ganti ban di planet ban, kayaknya dia over torsi dah ini. Coba yang atas. Sama juga. Anjir. Ya udahlah, udahlah. Enteng, jalan baut roda aja enteng. Itu pakai kunci shock ukuran 24 ya guys. Kriuknya dong, mantep betul. Pasrah dah gue ini, pasti alur bautnya ini selek nih. Kondisi lubang baut ntar lagi aja lah diceknya ya. Udah pasrah gue, bautnya udah itu ada nempel aluminium sih di bautnya. Oke, lepas disc brake-nya pakai kunci shock tapi depannya mata L ukuran 6 biar cepet langsung pakai impact.
gua pakai disc brake yang dari Daytona, kayaknya lebih cakep deh, terus harganya juga lebih murah dari part originalnya. Kelihatan kan kalau dibandingin, kalau secara look bagusan Daytona. Kita ukur dulu ini untuk ketebalan dari Daytona itu barunya berapa sih. Coba itu berapa ya, 4,48, kayak nyampe 4,5 ya itu ternyata, kirain nyampe 5 mili. Nah di sini jangan langsung dikencengin ya, buat ngencengin bautnya kita pasin dulu bautnya satu-satu sampai sekiranya udah center semua nyantol, baru nanti kita kencengin. Jadi ini kayaknya center banget nih yang dari Daytona. Ketika satu baut gak pas itu semuanya gak bakalan pas. Jadi harus masuk semuanya. Nih kalau udah nyantol semuanya nih enak nih, langsung klep gitu. Nah di sini buat ngencenginnya cuma sampai kenceng set doang aja. Nanti pas pengencangannya diusahakan balance semuanya, barengan tekanannya tuh. Ini gua ngencengin gak pakai impact ya guys, karena kalau pakai impact itu kayaknya gua gak dapet feel torsinya. Kalau secara pakai tangan itu kerasa itu, ngeri aja ini kalau over torsi. Waduh, kalau selek udah dah wassalam, harus beli pelek, kalau enggak recoil lubang paut dari pelek. Bagusnya sih pakai kunci torsi, cuma ya belum punya kunci torsinya. Ntar dah nungguin waktunya dulu, karena waktu adalah uang. Sebelum gua lanjut ke masang arm yang tadi, kayaknya ini perlu dicuci aja dulu sekalian nih yang bagian di crankcase-nya, kotor banget. Mumpung roda kelepas, kapan lagi lah, kayaknya cuci dulu, kita lepas dulu nih bushingnya, terus rodanya kita copot. Mantep kan kotorannya. Tadi pas nyuci lupa gue gak rekam nih. Tadi gue cucinya pakai engine degreaser, produk sendiri sih. Ntar lah gue spill kalau emang udah banyak yang minat. Ini masih trial, tapi menurut gue ini udah puas banget gue racikannya, udah pas. Udah roda kepasang, pasang bushing, terus lanjut ke pasang armnya. Tadi proses cuci gak gua videoin nih, arm juga gua cuci sekalian biar gak terlalu kelihatan buluk. Harusnya sih tadi ya sebelum bongkar gua cuci dulu biar enak megang-megangnya, biar kotor banget kayaknya tangan jadinya kalau tadi belum dicuci. Ini baut tadi kan ada aluminiumnya, udah gua lepasin tuh aluminium yang ada di baut. Coba peruntungan masih bisa dikencengin nggak, syukur-syukur masih bisa dikencengin, meskipun ntar torsinya gak bisa
kencang banget sih. Nah, tadi yang baut yang bawah ini nih, tadi tebel banget aluminiumnya yang ikutnya. Tadi sih udah gue bersihin doang. Ini coba gue kencangin. Kerasanya sih pasti masih bisa nyantol, cuma nggak tahu secara kencangan. Ini coba gue kencangin. Wah, itu suara ini sebenarnya kayaknya belum kencang, cuma udah seret banget. Gak berani gue kencengin paksa, takut makin rusak lubang ulirnya. Yang bawah tadi yang parah banget nih, masih bisa kencang gak nih? Oh masih nih, masih bisa kencang. Udah gak usah lanjutin. Baut udah kepasang, coba putar. Oke, gak seret, aman, lanjut. Pasang baut roda. Oke, pasang baut roda nih kayaknya gue mau pakai impact. Karena kalau secara di manual book itu torsi baut roda itu paling gede sendiri ya, 125 Newton. Kita coba pakai impact aja. Nanti kalau ada kunci torsi sih mau gue kunci torsi semua lah, mau standarin. Oke, diputer gak seret. Nanti kita lanjutin pekerjaannya ke proses selanjutnya. Kita pasang baut yang di shock breaker. Ini lumayan susah, nggak tahu kenapa gas center nih si arm sama ke shock. Jadi berhubung ganti disc brake, jadi ganti juga ya disc padnya biar sama-sama rata. Sebenarnya ini kalau misalkan disc brake-nya masih bagus, ini disc pad masih bisa dipakai sih, gak bakalan bunyi. Di sini kelihatan nih gesekan antara besi si disc pad dengan si disc brake. Itu gara-gara udah tipis si disc brake-nya. Ini kelihatan kan si disc pad itu sebenarnya masih agak tebal, masih bisa dipakai sebenarnya. Kita congkel buat ngedorong si piston. Masih lumayan sih sebenarnya ini. Cuma ini besi udah nyampluk piringan cakram. Oh iya, sebelum ngedorong piston itu pastiin dulu si piston itu udah gak kotor ya, biar gak ngerusak seal piston. Nah ini yang sering dilupain itu pergerakan si mounting sama si brake caliper itu harus floating ya, harus gerak, jangan sampai macet. Nah kanvasnya kita pakai Daytona juga. Coba bandingin nih yang baru sama yang bekas. Sebenarnya patokan tuh kalau garis sudah gak kelihatan itu udah nandain emang harus segera diganti si disc pad itu. Nih ini piston udah mundur ya, sebenarnya belum mentok banget, berat banget sih ngedorongnya.
kita coba dulu cek gapnya. Ini kira-kira udah masuk belum? Wah, kurang mundur juga nih pistonnya nih, gapnya masih kecil, kurang lebar. Akhirnya tadi gue buka tuh si tangki minyak rem biar lebih enteng ngedorongnya. Nah ini kan gapnya udah gede nih. Oke, kita pasang pinnya. Ini lurusin terus pastiin posisi udah nyantol. Ini agak ditekan-tekan ya, soalnya pasti agak dorong si spring dia buat naik. Dipasin, oke, geser dikit, slup. Cari lubang buat penguncinya, kita masukin penguncinya. Oke, masuk. Harusnya sih ada 2 nih pin, cuma hilang. Sekarang lanjut pasang kalipernya. Ganti kapas.
kalau 3,5 nggak punya. 4 ada 4. Bapak lagi 4. Adanya 6. Wow. Iya nih, anteng bener nih. Ganti cakram, ganti piringan, gak habis. 8 tahun berarti ya? 7, hampir 10 tahun. Coba nyalain motor, cek bocor apa enggak. Ya hilang, bocor lagi, bongkar lagi dah.
kepasang. Nah yang ya cakep ya kelihatannya.